Universitas Tikubang Semarang eksis sejak tahun 1968 dengan semua program studi terakreditasi. Universitas Tikubang Semarang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis IT entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Unisbank saat ini mempunyai 6 fakultas unggulan yang dengan 12 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan Perbankan, dan program profesi akuntansi. Kualitas pembelajaran di Unisbank sangat baik karena ditunjang oleh dosen yang berkompeten dan fasilitas yang memadai, misalnya seperti ada bank mini, laboratorium, galeri investasi, perpustakaan yang lengkap, dan masih banyak lagi. Universitas Tikubang Semarang memiliki dua kampus, yaitu Kampus Mugas dan Kampus Kendeng. Untuk alamatnya, Kampus Mugas berada di Jalan Menteri Lubang Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat Kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5 Bedan Ngisor, Semarang. Untuk website resmi Unisbank yaitu www.unisbank.ac.id, dan untuk berikut sekilas cuplikan mengenai profil Universitas Tikubang Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Heru Pratomo. Saya dari Universitas Tikubang Semarang dengan NIM 1805720010 dari kelas D1 Akuntansi, mata kuliah Audit Bank,
yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA, yang pada kali ini akan menjelaskan tentang materi audit kredit yang diberikan. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan. Jadi pokok pembahasan kita pada hari ini ada 6, yaitu yang pertama ada definisi kredit yang diberikan dan definisi resiko kredit. Yang kedua ada manajemen kredit yang terdiri dari 1. Analisis kredit 5C, yang kedua ada perikatan kredit, yang ketiga ada perikatan anggunan. Dan untuk materi kita yang ketiga ada prosedur audit yang terdiri dari 1. Permohonan kredit, yang kedua persetujuan kredit, yang ketiga ada penentuan plafon kredit, yang keempat ada perikatan kredit, dan yang kelima ada eksistensi anggunan, dan yang terakhir atau yang keenam ada perikatan anggunan. Baik, langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu definisi kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat digunakan berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau imbalan pembagian hasil keuntungan. Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun anggunan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komite yang tidak bisa dibatalkan begitu saja dengan debitur. Di samping itu, kredit bank harus selalu memantau kualitas kredit, dan semakin lama jangka waktu kredit umumnya semakin besar resikonya. Dan untuk pengertian dari kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipisahkan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan. Berikutnya ada definisi dari resiko kredit. Jadi resiko kredit itu adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunga ataupun keduanya. Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap besarnya risiko yang besar, yaitu besarnya exposure kredit dan kualitas exposure tersebut. Semakin besar pinjaman, maka akan semakin besar juga exposure kredit. Sedangkan kualitas exposure kredit merupakan kemungkinan gagal bayar yang dinilai dari kualitas agunan yang diberikan debitur. Semakin rendah nilai jaminan tersebut, maka semakin rendah pula kualitas dari exposure kredit tersebut. Hal ini berarti akan semakin tinggi resiko yang harus ditanggung. Berikutnya ada resiko kredit. Resiko kredit terdiri dari 3 resiko, yaitu yang pertama ada resiko keuangan, resiko yuridis, dan yang ketiga ada resiko reputasi. Yang pertama ada resiko keuangan, yaitu tingkat kembalinya kredit yang diberikan baik berupa pokok ataupun bunganya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya kelakuan bank, itikat buruk nasabah, dan sebab-sebab di luar jangkauan seperti kebijakan pemerintah atau bencana alam. Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Berikutnya ada hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis, dan proses sehingga keputusan kredit menjadi bermasalah. Berikutnya ada resiko yuridis, yaitu apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, bank bisa dikenakan sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya. Berikutnya, apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi pengkreditan yang sebenarnya kepada Bank Indonesia, dapat dikenakan hukuman, kurungan, ataupun denda. Berikutnya ada tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank. Hal ini biasanya disebabkan oleh profesional bank dalam melakukan pengelolaan kreditnya. Berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir ada resiko reputasi. Jadi pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu
dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah membutuhkan pembiayaan pada periode waktu tertentu. Tapi bank lambat dalam memberikan keputusannya. Hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis nasabah. Berikutnya ada kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit. Misalnya kesalahan dalam mengisi tingkat suku bunga dan membebankan lainnya. Berikutnya, bank tidak berperan dalam sebuah konsultan nasabah. Dalam pengelolaan kredit, bank seharusnya bisa berperan sebagai konsultan nasabah. Selanjutnya ada analisis kredit 5C. 5C sendiri merupakan singkatan dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Di mana jika nasabah sudah memenuhi prinsip 5C, maka sudah bisa dipastikan akan mudah untuk mengakses kredit di bank. Pada dasarnya, prinsip 5C ini adalah sistem yang digunakan bank untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur atau peminjam. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu yang pertama ada karakter. Sesuatu yang bisa dilihat dan dinilai bisa cukup untuk menggambarkan karakter dari peminjam atau debitur. Dan salah satu hal yang menjadi faktor penentu ini adalah histori pinjaman debitur yang dapat dilihat dari hasil SLIK. Berikutnya ada capacity. Prinsip ini menekankan bahwa peminjam harus memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membayar kembali uang yang dipinjam. Berikutnya ada kapital atau yang ketiga. Yang dimaksud kapital di sini adalah modal. Intinya, pihak bank tidak akan berani memberikan pembiayaan bila si peminjam atau debitur tidak ikut memberikan modal rumah yang akan dibelinya. Berikutnya atau yang keempat ada kolateral, yaitu bisa dikenakan sebagai jaminan atau bisa dikenal sebagai jaminan. Contohnya, rumah yang akan dibeli dengan KPR merupakan jaminan yang harus diberikan kepada bank. Untuk yang terakhir ada condition. Yang dimaksud kondisi ini adalah kondisi ekonomi atau kondisi secara makro maupun mikro. Selanjutnya ada perikatan kredit. Untuk memeriksa perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite kredit. Kemudian dibandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian pay kredit atau PK maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Perikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu perikatan kredit dan perikatan agunan. Perikatan kredit berlaku sebagai akad induk dan sedangkan perikatan agunan bersifat tambahan. Selanjutnya ada jenis-jenis perikatan. Yang pertama ada otentik, yaitu pengikatan dilakukan dengan depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga pengikatan notarial. Dan yang kedua ada di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sempurna, sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melalui sesuatu pembuktian. Jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus sudah ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan, aktiva tetap atau tanah dan bangunan, kapal, dan lain-lain. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas agunannya berupa benda bergerak atau surat berharga, termasuk deposito. Berikutnya ada dokumentasi. Yang pertama, periksa apakah akta perjanjian kredit atau baik intern maupun notarial telah dibuat atas setiap fasilitas kredit serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua, akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat
Di atas formulir standar ini harus telah diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian, plafon suku bunga jangka waktu serta klausulanya harus dibubuhi paragraf debitur sebagai tanda persetujuan. Untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Salah satu ciri gross akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notice dan notaris pembuat akta tersebut. Akta notaris yang belum diserahkan notaris setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian ilegal. Apakah diperlukan? Mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Berikutnya ada keabsahan. Yang pertama, untuk akta intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Yang kedua, untuk akta notaris, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Berikutnya ada materi pengikat. Untuk yang pertama, pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali sesuai plafon, jangka waktu, dan cara syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, teliti bahwa bentuk perikatan agunan yang telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Yang ketiga atau yang terakhir, pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang telah diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaruan kredit atau novatif. Berikutnya ada perikatan agunan, yaitu kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan perikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya, harus dipahami bahwa seluruh bentuk perikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan perikatan agunan menjadi tidak berarti apabila keperikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Untuk langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama ada tanah dan atau bangunan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU. Sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Periksa apakah agunan berupa SHM, SHGB, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak atau patok D, diri, dan lainnya, namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemilikannya. Pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini untuk sertifikat memulihkan atas nama perusahaan. Teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Berikutnya ada kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Berikutnya yang ketiga ada kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO atau Video Eidom Contracts dengan benar. Akta FEO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan.
Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Periksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokiran kepada pihak kepolisian. Berikutnya ada mesin-mesin. Pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Berikutnya ada persediaan barang. Pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FEO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FEO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Akta FEO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Berikutnya atau yang keenam ada emas. Pengikatan ini terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Yang ketujuh, standby L atau C. Pada dasarnya, agunan standby atau L atau C bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap esensi L atau C. Berikutnya ada deposito atau tabungan. Periksa adanya surat kuasa menjamin terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk perpanjangan serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet yang pada saat kredit diberikan. Yang kesembilan ada saham. Periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang ditunjuk bank. Yang ke-10 ada jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausul-klausul yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Yang ke-11 atau yang terakhir ada piutang dagang. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara KC. Review klausul-klausul akta KC tersebut terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Berikutnya ada prosedur audit. Untuk yang pertama ada permohonan kredit yang terdiri dari 1. Pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Yang ketiga, surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Yang keempat, dewasa ini bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik. Dalam hal ini, auditor harus meneliti apakah jenis industri nasabah termasuk dalam pasar sasaran. Selain itu, perlu dibuktikan adanya kunjungan petugas bank ke lokasi nasabah dan surat dari bank yang meminta nasabah untuk membiayai proyek berikut checklist dari data nasabah. Berikutnya, periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh RATO. Periksa apakah cara-cara yang digunakan audit dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan dengan benar. Yang terakhir, periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit bank, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Berikutnya ada persetujuan kredit.
Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang, harus ada persetujuan dari kantor pusat atau bandingkan plafon kredit dengan wewenang anggota komite kredit dan dibandingkan dengan tingkat bunga yang dibebankan dengan yang berlaku saat pemberian kredit. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun. Surat keputusan kredit sebaliknya harus ditinjau secara periodik, misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Berikutnya ada penentuan plafon. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat memengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Misalnya, 1. Bagaimana rencana usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit, dan betapa keperluannya pembiayaannya. Yang kedua, bagaimana sumber dan jangka waktu pelunasannya. Yang ketiga, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Kebutuhan biaya atau suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah kecil. Hasil pengurangan itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan. Juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan oleh bank. Setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, teliti cash flow. Berikutnya ada perikatan kredit. Untuk pemeriksaan perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengasahan dari komite kredit. Kemudian, bandingkan dengan peningkatannya, baik perjanjian kredit PK maupun pengingkatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Perikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perikatan kredit dan perikatan agunan. Perikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sedangkan perikatan agunan bersifat tambahan. Berikutnya ada eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian evaluasi satu dengan lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Berikut ini ada beberapa dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Yang keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima, surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang keenam, surat pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Yang ketujuh atau yang terakhir, tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani 2 orang sebagai bukti kustodian. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila diperlukan, auditor dapat mengaudit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan dengan langkah-langkah seperti memeriksa tanah atau bangunan. Dengan cara 1, pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Yang ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Dengan demikian juga dengan lokasi, luas, dan jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Yang keempat,
Teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani oleh hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, mintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga roya tidak segera dilakukan. Untuk yang kelima, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, pastikan bahwa hak-hak tersebut masih berlaku belum jatuh tempo. Yang keenam, periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat atas nama debitur tidak boleh terjadi pada saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau keterangan perubahan nama pemilik dalam sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR, kepemilikan sertifikat oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan agunan tersebut dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi kembali. Berikutnya, sertifikat yang masih dalam proses konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak, dan lain-lain harus dilengkapi dengan cover notice dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Cover notice ini minimal harus berisi 1. Tanggal penerimaan dokumen dari bank kepada notaris. Yang kedua, jenis pengurusan sertifikat, konversi balik nama, dan lain-lain. Pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai langsung akan diserahkan kepada pihak bank. Untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembang tetap harus dilengkapi dengan cover notice dari notaris yang ditunjuk bank. Berikutnya, yang terakhir, sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada notaris yang mengurus. Berikutnya ada kapal. Untuk auditnya sendiri, pastikan bahwa surat kondisi pendaftaran kapal asli telah dikuasai bank. Teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter kubik. Berikutnya ada kendaraan. Pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai sejenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani pemilik kendaraan. BPKB yang masih dalam proses pengurusan atau penerbitan baru atau balik nama harus dilengkapi dengan cover notice dari dealer. Periksa cover notice dealer tersebut antara lain mengenai apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkan langsung kepada bank, dan apakah cover notice dealer tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh petugas bank. Dan berikutnya, BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi langsung kepada pihak dealer. Berikutnya ada mesin-mesin. Pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan teliti keabsahannya. Cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai dan jenis maupun spesifikasinya. Untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luas, faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Berikutnya ada stok atau persediaan barang. Periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit secara pengikatannya. Pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Berikutnya ada emas.
Pastikan bahwa anggunan emas secara fisik telah dikuasai bank dan disimpan dengan aman dalam khasanah utama atau vault. B. Periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang ketujuh ada standby L atau C. Periksa bahwa L atau C yang menjadi anggunan telah diterima bank. Pastikan bahwa L atau C tersebut telah dites keabsahannya oleh petugas bank. B. Penerbit L atau C atau issuing bank harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. C. Bahwa penerbit L atau C harus memiliki hubungan koresponden apabila L atau C berasal dari non-koresponden bank. Periksa isi L atau C tersebut baik mengenai nilai persyaratan dan masa berlakunya. Berikutnya atau yang ke-8 ada deposito tabungan. Periksa apakah bilet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya diterbitkan oleh bank sendiri. Pastikan bahwa bilet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhis dengan stempel diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Pastikan bahwa status pada deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda tangan agunan kredit. Untuk tabungan, tambahan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Berikutnya ada saham. Periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Untuk saham perdana, saham harus tercatat dalam atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik namakan. Berikutnya ada jaminan pihak ketiga. Periksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Teliti kembali apakah klausul yang tercantum telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Berikutnya ada piutang dagang. Periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat 1. Jenis transaksi pembayaran, 2. Penetapan waktu pembayaran, dan 3. Klausul pembayaran akan dilakukan melalui bank. Dan pastikan bahwa pada saat audit dilakukan penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Berikutnya ada pengingatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengingatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengingatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kreditnya tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Langkah-langkah yang dilakukannya adalah untuk tanah atau bangunan. Undang-Undang tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik atau SHM, hak guna bangunan SHGB, dan guna usaha SHGU. Untuk kapal, pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu hak tanggungan. Untuk kendaraan, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FAO atau Federated Economy of France secara benar. Untuk mesin-mesin, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FAO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Untuk persediaan barang, pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FAO baik secara notaris maupun di bawah tangan. Dalam akta FAO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Untuk yang keenam, yaitu emas, pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan gadai. Untuk itu, periksa pengikatan gadainya yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Yang ketujuh ada standby L atau C. Pada dasarnya, agunan standby L atau C
bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengingatnya terhadap bangunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi L atau C. Berikutnya, ada deposito atau tabungan. Periksa adanya surat kuasa menjamin terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan, dan verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang kesembilan, ada saham. Periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Yang ke-10, ada jaminan pihak ketiga. Pastikan bahwa klausul-klausul yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Yang terakhir atau yang ke-11, ada piutang dagang. Pastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara cashy. Review klausul-klausul akta cashy tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang terutang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.